Aku udah bikin to-do list, aku udah mencoba untuk menyelesaikan tugas, tapi aku nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang udah diberikan ya. Time management itu penting, dan pentingnya itu bukan untuk meraih sebuah kesuksesan aja, tapi juga untuk merawat diri kalian sendiri. Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Pernah nggak sih di tengah-tengah kesibukan kamu menjadi seorang siswa atau mahasiswa, kamu itu merasakan bahwasannya kok aku udah bikin to-do list, aku udah mencoba untuk menyelesaikan tugas, tapi aku nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang udah diberikan ya. Terus kok aku nggak bisa ya memanage waktu aku dengan sebaik mungkin sehingga aku bisa tetap melakukan apa yang aku suka dan juga menyelesaikan target-target produktivitas yang pengen aku selesaikan. Dan sometimes kamu juga mungkin feeling guilty karena kamu nggak bisa melakukan sebuah hal dengan secara maksimal. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan atau aku akan berbagi sebuah cerita yang mana dulu aku juga merasakan hal yang sama. Namun pada titik ini sekarang aku udah merasa lebih baik dan aku akan reveal kira-kira apa aja sih mungkin kesalahan yang aku dulu lakukan dan apa aja sih yang aku lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aku yakin tiap orang itu pasti punya yang namanya preferensi untuk mengatur waktunya. Jadi mungkin ada orang yang dia itu memang gila kerja, workaholic, dan mau spend waktunya untuk bekerja. Dan ada juga orang yang dia itu nggak bisa fokus di satu hal dan mungkin dia bisa terdistraksi dengan cepat. Jadi dia nggak bisa melakukan sesuatu dalam waktu yang panjang melakukan hal yang sama, malah jadinya nggak intensif, malah jadinya nggak efisien. Dan mungkin dari produktivitasnya juga nggak seproduktif kalau misalkan dia cuma ngerjain kerjaan itu di waktu yang singkat, dan tipe orang itu beda-beda. Ngomongin tentang kendala, sebenarnya salah satu kendala yang juga aku rasakan itu adalah menunda-nunda sebuah pekerjaan karena aku pengen melakukan kerjaan itu dengan sempurna. Terkadang kita itu menginginkan diri kita ini dalam kondisi yang fit, mood yang fit, situasi yang fit. Jadi kita pengen mengkombinasikan semuanya sehingga kita itu bisa mencapai sebuah tujuan dan hasilnya itu kita harapkan bisa jadi jauh lebih baik. Padahal faktanya dalam kenyataannya kita ini kalau misalkan kita bekerja sebagai seorang profesional atau mungkin kita ini lagi mengerjakan tugas gitu ya, nggak semuanya itu tentang yang namanya kesempurnaan. Ada juga yang namanya value waktu. Kita juga harus bisa menghargai waktu orang yang mungkin kalau dalam tugas akan mengoreksi pekerjaan kita atau mungkin akan menilai tugas kita gitu. Jadi dalam aspek-aspek ini merupakan salah satu hal yang aku perhatikan juga dulu ketika aku merasa, oh kok aku mau perfect, aku mau sempurna, tapi kok aku malah jatuhnya nggak ngerjain pekerjaan yang aku kerjakan ya. Dan jadinya aku belajar kalau misalkan, oh ternyata sempurna itu nggak selalu jadi poin yang utama. Setelah aku mengevaluasi dan juga mencari-cari gimana sih kira-kira gitu ya solusi yang tepat yang bisa aku pakai, yang bisa aku implementasikan ke diri aku, karena nggak semua solusi yang mungkin works buat orang itu works juga buat diri kita. Aku akhirnya menemukan kalau misalkan salah satu metode yang tepat buat aku adalah time blocking dan juga power work. Aku tahu kalau misalkan kita pasti pengen kan ngerjain suatu hal itu dengan sempurna gitu ya. Tapi yang aku rasakan adalah kalau misalkan kita terus pengen sempurna, malah jadinya nggak selesai. Seperti yang tadi aku udah jelasin kan. Dan setelah aku tahu yang namanya time blocking dan juga power works, aku pengen mengefisiensikan waktu aku dengan sejumlah waktu yang aku punya, yang aku set untuk diri aku sendiri sehingga aku bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu tersebut. Well, itu juga misalkan kayak contohnya kalau kamu punya tugas matematika gitu ya, atau tugas untuk write essay atau bikin makalah, mungkin kamu berpikir, oh ini kayaknya butuh seminggu. Tapi ketika mungkin kamu gunakan time blocking, kamu bisa kerjain itu dalam waktu mungkin 2 jam. Dan itu beneran. Karena dulu ketika aku punya bertumpuk tugas untuk menggambar, tugas untuk mengerjakan tugas, dulu aku mengira-ngira kalau misalkan, oh kayaknya aku untuk gambar 10 gambar dengan anatomi dan morfologi tumbuhan dan lain sebagainya, aku itu mungkin butuh waktu kurang lebih seminggu. Tapi ketika aku punya yang namanya time blocking dan juga deadline yang mepet itu, akhirnya mau nggak mau kita harus mengerjakan tugas tersebut dengan cepat dan juga selesai pada waktunya. Time blocking dan juga power works ini menjadi salah satu hal yang favorit buat aku, karena buat aku pribadi fokus untuk dalam waktu 1 jam atau 2 jam itu merupakan waktu yang sangat efektif buat diri aku. Aku nggak bisa punya fokus yang lebih dari itu. Jadi ketika misalkan aku mengerjakan sebuah pekerjaan,
workloads-nya segimana, aku akan set waktunya itu 1 jam, kemudian aku rehat, kemudian aku kerjakan lagi 1 jam atau mungkin 2 jam, itu max. Dan aku butuh yang namanya refreshment, mungkin aku jalan-jalan, aku ngelihat keluar, ngelihat taman, atau misalkan cari angin lah istilahnya gitu. Jadi aku nggak bisa terpaku untuk lihat laptop selalu ataupun lihat tulisan selalu, karena itu malah bikin produktivitas aku menurun dan bahkan hasil kerja yang aku lakukan juga nggak signifikan kalau misalkan dibandingkan aku jalan-jalan keluar sebentar untuk lihat-lihat dan refresh diri aku sendiri gitu. Time blocking ini juga menjadi salah satu hal yang aku rasa menyenangkan, karena ketika kamu mau coba fit sebuah jadwal yang kamu rasa kamu nggak bisa dengan time blocking, kamu itu bisa fit almost everything di dalam satu hari kamu, dan itu makes your 24 hours much more better, karena kamu bisa punya waktu yang lebih ruang, istilahnya waktu yang lebih luas, padahal kamu ya sama-sama punya waktu 24 jam. Kita move ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir ini adalah salah satu hal yang aku rasa menampar diri aku juga. Jadi dalam proses perjalanan aku mencari gimana sih caranya aku bisa ngerjain hal ini tepat waktu, gimana sih caranya aku bisa jadi orang yang gak menunda-nunda, gimana caranya aku biar aku gak jadi seseorang yang selalu perfeksionis. Mulai dari kayak membuat to-do list, atau even time blocking yang tadi aku sebutkan, atau mungkin kita carilah metode time management lainnya yang mungkin ada banyak di luaran sana gitu. Namun kita bisa lihat gitu ya, kalau misalkan sebenarnya hal-hal tersebut adalah sebuah upaya yang mungkin kita pengen lakukan supaya kita mengerjakan tugas tersebut, tapi pada dasarnya sebetulnya upaya-upaya yang kita lakukan tersebut tidak menyelesaikan atau tidak menuntaskan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Jadi pada poin akhirnya memang kamu itu memang harus mengerjakan tugas tersebut. Tanpa adanya to-do list atau tanpa adanya time blocking ataupun power work yang tadi aku kasih tahu, kamu tetap harus mengerjakan tugasnya. Walaupun kamu udah tulis to-do list 1000 to-do list, kalau kamu nggak mengerjakan satu pun, tugas kamu tetap nggak akan selesai. Jadi please, kamu harus catat juga bahwasannya the key of time management is discipline. Jadi disiplinlah dengan waktu kamu, tahu kapan kamu harus mengerjakan dan tahu kapan kamu harus beristirahat, sehingga kamu juga bisa tetap menyeimbangkan antara kesehatan tubuh kamu, hiburan untuk diri kamu, dan juga pekerjaan dan produktivitas yang harus kamu kerjakan. Yang terakhir, aku pengen bilang buat teman-teman saat ini yang mungkin lagi dalam fase sibuknya menjadi seorang mahasiswa, jangan sampai kalian burn out, jangan sampai kalian stres berlebihan dan mengakibatkan kesehatan mental kalian terganggu atau mungkin kesehatan fisik kalian terganggu. Sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik. Atur waktu kalian dengan baik, maintain keseimbangan di antara hiburan dan juga tugas itu dengan baik. Jangan sampai kalian berlebihan dan akhirnya malah menyakiti diri kalian sendiri. Time management itu penting, dan pentingnya itu bukan untuk meraih sebuah kesuksesan aja, tapi juga untuk merawat diri kalian sendiri. Jadi semangat terus buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Aku juga berdoa supaya aku bisa belajar tentang manajemen waktu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!